Di Rusia, di pesisir Laut Baltik, ada taman nasional misterius bernama The Dancing Forest atau hutan menari. Sampai sekarang pun, para ilmuwan belum mampu menyingkap misteri tempat ini. Semua pohon pinusnya bengkok dan berpilin hingga melengkung dan membentuk spiral. Hutan ini baru muncul sejak awal tahun 1960-an saat penanaman bibit pinus agar bukit pasir di sana lebih stabil. Menurut salah satu teori, pasir yang tidak stabil telah membuat pepohonannya bengkok. Sementara teori lain menyatakan kalau fenomena ini disebabkan oleh angin kencang atau kekuatan supernatural. Sebagian orang juga meyakini hutan merupakan tempat bertemunya energi positif dan negatif. Energi ini bisa membengkokkan pohon. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat lokal kalau seseorang bisa melalui cincin pohon itu, umurnya akan bertambah 1 tahun atau permintaannya akan terkabul. Masa sih? Masih soal pohon aneh. Pohon ini tumbuh di wilayah Piedmont, Italia. Jadi, ada pohon ceri yang tumbuh di atas pohon murbei. Dan anehnya, kedua pohon ini tumbuh subur. Badai yang terus mengamuk di kutub utara Saturnus punya bentuk unik berupa segi 6, mungkin disebabkan oleh pergeseran angin. Panjang seluruh pola awan ini mencapai 14.500 km atau 1.930 km lebih panjang dari diameter bumi. Bentuk segi 6-nya telah teramati selama bertahun-tahun, tapi wujudnya semakin misterius karena warnanya juga berubah. Dulu berwarna pirus dan akhir-akhir ini jadi keemasan. Perubahan ini disebabkan oleh paparan sinar matahari yang mengenai kutub saat pergantian musim. Hujan memang biasa terjadi di Oakville, Washington, tapi hujan yang satu ini belum punya dasar ilmiah yang kuat. Bukan tetesan air yang turun dari langit, melainkan gumpalan bening mirip jeli yang menyelimuti area seluas 58 km persegi. Mereka yang berada di dekat hujan ini mengalami gejala mirip flu. Memangnya gumpalan apa sih? Para peneliti menyatakan gumpalan ini mengandung sel darah putih manusia, tapi di dalamnya tidak ada nukleus. Fakta ini dibuktikan pada pengujian selanjutnya. Sebagian orang berpendapat gumpalan itu berasal dari uap ubur-ubur yang kemudian membentuk hujan atau mungkin limbah dari pesawat komersial. Batu berjalan atau batu berlayar terdapat di Taman Nasional Death Valley di California. Batu ini bisa bergerak sendiri, meninggalkan jejak yang mengular pada tanah dan pasir. Pengambilan rekaman time-lapse sudah sering dilakukan. Para ilmuwan bahkan memasang navigator GPS pada batu itu, hasilnya menunjukkan kalau kecepatan geraknya cukup ngebut. Sebagian peneliti meyakini fenomena ini disebabkan oleh lapisan es tipis yang terbentuk semalaman saat suhunya dingin, kemudian batu itu bergerak sampai esnya mencair pada siang harinya. Atau mungkin karena ada konser The Rolling Stones. Nggak mungkin lah. Kawah Bata Gaika di Siberia terlihat seperti pintu masuk menuju dunia bawah tanah. Panjangnya sekitar 1 km dan kedalamannya lebih dari 86 meter. Tapi ukurannya terus saja membesar. Semakin ke bawah akan semakin banyak lapisan yang terlihat. Lapisan-lapisan ini menampilkan rupa bumi ribuan tahun lalu karena kawahnya sendiri memperlihatkan keadaan di masa lalu. Bata Gaika muncul pada tahun 1960-an saat terjadi penggundulan hutan secara massal. Pepohonannya habis sehingga suhunya semakin panas. Embun abadi mencair dan terbentuklah kawah. Dengungan berfrekuensi rendah di Taos, New Mexico telah menggemparkan masyarakat setempat sejak tahun 1990-an. Dengungan ini mengusik tidur dan menguras energi mereka. Meski sudah berupaya mencari-cari sumber dengungan itu, para ilmuwan belum bisa menemukannya. Berbagai dengungan juga terdengar di Inggris, Australia, Kanada, dan wilayah lain di Amerika Serikat. Dan cuma sekitar 2% populasi manusia yang bisa mendengarnya. Peralatan mekanik, gangguan sistem pendengaran, atau binatang diduga kuat telah menyebabkan dengungan ini. Dengungan Seattle Barat misalnya. Di sini, ikan totfish yang dijadikan biang keladi. Fairy rings, dikenal juga sebagai elf rings atau pixie rings, adalah jamur misterius yang tumbuh membentuk bulatan di padang rumput atau area hutan. Alasan dibalik bentuknya yang bulat hampir sempurna itu masih simpang siur. Mereka yang percaya takhayul menyebutkan kalau tarian peri telah membuat tanahnya terbakar sehingga jamur bisa cepat tumbuh. Di Costa Rica ada kumpulan bola batu sebanyak 300-an butir. Masyarakat setempat menamakannya las bolas atau bola-bola. Bentuknya hampir bulat sempurna.
Bahkan sebagian ada yang berukuran jumbo, masing-masing beratnya mencapai 16 ton. Bahan penyusunnya juga beragam, ada yang dari batu gabro, gamping, dan batu pasir. Batu-batu ini telah diletakkan secara lurus di depan rumah ketua suku setempat, tapi asal-muasalnya belum jelas. Menurut mitos, batu ini berasal dari Atlantis. Kalau kamu datang ke Sungai Mekong pada akhir bulan Oktober, kamu akan berkesempatan untuk melihat bola benderang yang muncul dari air lalu terbang ke udara. Penduduk setempat menyebutnya sebagai bola api naga. Ukurannya bervariasi, bola kemerahan ini bisa sekecil kilatan hingga sebesar bola basket. Dalam semalam, bola-bola ini bisa muncul sebanyak puluhan hingga ribuan kali. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan alasan pastinya, tapi mungkin saja disebabkan oleh terlepasnya gas yang mudah terbakar di lingkungan berawa. Penduduk lokal yang percaya pada tahayul menganggap fenomena ini disebabkan oleh ular raksasa yang mendiami Sungai Mekong. Di Minnesota, tepatnya di pantai utara Danau Superior, terdapat sebuah taman yang terkenal dengan Devil's Kettle-nya. Air terjun ini terbelah menjadi 2 cabang. Cabang satunya terus mengalir, sedangkan cabang lainnya masuk ke lubang di dalam tanah, lalu menghilang. Benda yang dilempar ke air terjun ini tidak akan muncul lagi. Para ilmuwan belum benar-benar bisa menjelaskan arah aliran air yang jatuh ke lubang itu. Devil's Kettle dianggap tidak aman bagi manusia karena aliran airnya sangat sulit dilacak. Yah, gak bisa arum jeram di situ dong. Ikan grunion terkenal dengan kebiasaan kawinnya yang aneh. Si betina akan berenang menuju pantai, lalu menggali pasir dengan ekornya untuk menaruh telur. Telur-telur itu tetap tertimbun di dalam pasir selama 10 hari. Saat gelombang tinggi menyapu pantai, ikan yang baru menetas ini tertarik ke laut. Cara perkembangbiakan ini juga belum mendapat penjelasan gamblang dari para ilmuwan. Para penduduk desa di Norwegia Tengah di sepanjang lembah Hesdalen sering melihat cahaya putih, kuning, dan merah di angkasa. Cahaya ini muncul saat siang dan malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an terlihat 15-20 kali dalam seminggu. Durasinya bisa berlangsung selama beberapa detik hingga berjam-jam. Cahaya ini menari-nari ke sana kemari. Sebagian ilmuwan meyakini fenomena ini disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Sebagian lainnya mengatakan proses pembakaran cahaya melibatkan unsur natrium, oksigen, dan hidrogen. Banyak orang percaya kalau cahaya ini sebenarnya cuma pesawat yang salah dideteksi. Di Taman Nasional Yellowstone terdapat danau yang mendidih. Perairan ini memang terkenal, tapi bukan satu-satunya di dunia. Jauh di dalam rimba Amazon terdapat sungai Sene Timpiska yang artinya selalu panas. Sungai sepanjang 6,4 km ini punya nama unik yang artinya direbus oleh matahari. Ya, sebetulnya tidak sampai mendidih sih, tapi suhunya bisa mencapai 91 derajat Celcius. Cukup panas lah ya buat masak pasta. Suhu terendah sungai ini sendiri sekitar 45 derajat Celcius. Fenomena di sungai ini belum bisa dijelaskan secara ilmiah karena untuk mencapai suhu setinggi itu, lokasi sungai harus di dekat gunung berapi. Gunung berapi terdekatnya saja berjarak 644 km. Tapi, mungkin saja terdapat patahan di bawah sungai ini. Di Venezuela Barat, penduduk yang tinggal di dekat sungai Quetetambo tidak takut dengan petir karena mereka melihatnya hampir setiap malam. Petir mulai berkilatan sekitar jam 7 malam dan terus menerangi langit hingga pagi. Petir Quetetambo yang selalu muncul ini memang pernah berhenti selama beberapa bulan dari Januari hingga Maret 2010. Kemungkinan disebabkan oleh kemarau atau kehabisan daya. Pada tahun 1991, seorang ilmuwan berpendapat kalau fenomena ini terjadi karena arus udara panas dan dingin saling bertemu. Teori lain menyebutkan petir bisa disebabkan oleh uranium yang terkandung di dalam batuan dasar. Petir! Aku harus menyelamatkan diri secepat kilat. Dah!